Ba'alwi juga sama. Sudahlah sejarahnya itu adalah sangat kacau. Sudahlah nasabnya juga sangat kacau. Sudahlah sejarahnya kemudian juga sangat tidak enak didengar. Didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia. Seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'alwi. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka. Mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya. Mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah. Mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia. Sampai disebut katanya ada oknum Habib yang mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis. Sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis-iblis. Ini adalah gaya daripada Ba'alwi, kaum habaib yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium. Buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, ini Ba'alwi juga sama, merecoki bangsa ini. Nahdlatul Ulama sebagai pionir daripada perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dicap oleh mereka semua sebagai organisasi yang tidak membela Islam. Itu karena kebodohan mereka di dalam memahami filsafat keberagamaan Nusantara Indonesia. NU-nya akhirnya di-framing tidak benar. NU-nya kemudian disebarkan dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Bansar selalu jadi korban, Ansornya kemudian difitnah dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Kita masih terngiang, telinga kita masih terngiang, saudara-saudara sekalian, bahwasanya Bansar dan Ansor kita pernah di-framing anti kalimatut tauhid. Betul? Pernah di-framing anti kalimatut tauhid gara-gara membakar bendera HTI. Itu adalah mulut-mulut mereka yang meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada NU. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada Banser. Orang-orang yang teracuni, terdoktrin dengan doktrin yang enggak benar, akhirnya benci kepada para ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan kerap merambah kepada zona-zona politik. Lambang kita dijelek-jelekan, Pancasila dianggapnya berhala. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan produk ulama tapi adalah produk Hindu. Ada yang mengatakan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwasanya negara kita adalah negara kafir. Ini adalah saudara-saudara sekalian produk-produk yang coba ditaburkan di bumi Nusantara Indonesia, meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan sementara ini saudara-saudara sekalian, yang saya jadi miris, yang saya sendiri jadi miris, yang kita jadi miris, pembelaan terhadap NU, pembelaan terhadap negara hampir nyaris tidak terdengar. Tidak terdengar. Muhammadiyah sebagai organisasi besar terbungkam, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang paling besar di Indonesia tidak pernah bicara, tidak pernah bertindak. Ansor Banser yang katanya jutaan anggotanya, Nahdlatul Ulama dijelek-jelek, difitnah, negaranya dicaci maki, kalian semua diam. Sudah terlalu lama pembiaran ini dilakukan oleh kalian. Pejabat pemerintahnya kurang tegas. Bahkan ada beberapa oknum pejabat tinggi, termasuk juga oknum TNI dan Polri, sudah kemasukan keracunan program-program Wahabiyah, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah Wahabiyah. Ini sudah banyak dan ini dibiarkan. Kalau dibiarkan terus-menerus maka bangsa ini akan hancur. Tambah lagi, ternyata berkamuflasenya sama. Apa? Yaitu adalah kaum nomor 2. Nomor pertama Wahabi, nomor 2 adalah Ba'alwi. Meledak. Man ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah
وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, sepuh bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, wabil khusus masyarakat Banyumas, alhamdulillah biridaihi wa masyiatih, kelawan ridhoi Gusti Allah kersanipun Gusti Allah teng Banyumas terbentuklah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan dan leluhur kita di dalam rangka pembelaan terhadap negara dan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Mugi-mugi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini betul-betul akan menerapkan kiprahnya kepada perjuangan daripada kebangsaan dan keagamaan Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Salawat lan salam monggo kula aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk umatipun Kanjeng Nabi sing betul-betul umat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Gusti Allah maringi udan, alhamdulillah. Mugi-mugi pertanda Gusti Allah ridho, alhamdulillah. Kula boten saged lami-lami sebab kula benjang kedawonten Majalengka dipun terasaken dumateng Kerawang. Mugi-mugi perjalanan sedayane lancar kangge perjuangan bangsa dan negara dan agama. Kinapa mboten? Poros cerek perawu poros dulur. Kenapa perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di Indonesia ditegakkan untuk pembelaan terhadap agama dan bangsa negara dan rakyat Indonesia? Karena di dalam perjalanan kira-kira mulai tahun 90-an sampai tahun 2023 kemarin banyak terjadi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Dari munculnya mazhab-mazhab Islam transnasional, Islam bukan Islam keindonesiaan, Islam yang dipasok dari luar negeri, diterapkan Indonesia yang bermadhab Wahabiyah. Kadang-kadang sampai di Indonesia mencoba-coba untuk mengatak-kutik Indonesia, mencoba-coba untuk meracuni pikiran rakyat Indonesia dengan atas nama agama Islam. Agama Islam yang dipahami oleh mereka semua bukan agama Islam yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah Islam rahmatan lil alamin yang diwariskan oleh para wali songo dan leluhur kita, khususnya Nahdlatul Ulama. Islam transnasional ini kadang-kadang mencekoki kita dengan doktrin-doktrin keislaman, dengan doktrin-doktrin mengatasnamakan Islam, doktrin-doktrin keislaman ala mereka. Mereka gampang menuduh kita semua orang kafir. Yang tidak mengikuti jalan mereka dianggapnya kafir, dianggapnya halal darahnya. Bahkan sudah merembet, bukan sekedar rakyatnya yang dituduh para seluruh. Nahdlatul Ulama sebagai pionir daripada perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dicap oleh mereka semua sebagai organisasi yang tidak membela Islam. Itu karena kebodohan mereka di dalam memahami filsafat keberagamaan Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara sekalian, NU-nya akhirnya di-framing tidak benar. NU-nya kemudian disebarkan dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Bansar selalu jadi korban, Ansornya kemudian difitnah dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Kita masih terngiang, telinga kita masih terngiang, saudara-saudara sekalian, bahwasanya Bansar dan Ansor kita pernah di framing anti kalimatut tauhid. Betul lah betul.
pernah di-framing anti kalimatut tauhid gara-gara membakar bendera HTI. Itu adalah mulut-mulut mereka yang meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada NU. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada Banser. Orang-orang yang teracuni, terdoktrin dengan doktrin yang enggak benar, akhirnya benci kepada para ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan kerap merambah kepada zona-zona politik. Lambang kita dijelek-jelekan, Pancasila dianggapnya berhala. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan produk ulama tapi adalah produk Hindu. Ada yang mengatakan lagi saudara-saudara sekalian bahwasanya negara kita adalah negara kafir. Ini adalah saudara-saudara sekalian produk-produk yang coba ditaburkan di bumi Nusantara Indonesia, meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan sementara ini saudara-saudara sekalian, yang saya jadi miris, yang saya sendiri jadi miris, yang kita jadi miris, pembelaan terhadap NU, pembelaan terhadap negara hampir nyaris tidak terdengar. Tidak terdengar. Muhammadiyah sebagai organisasi besar terbungkam, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang paling besar di Indonesia tidak pernah bicara, tidak pernah bertindak. Ansor Banser yang katanya jutaan anggotanya, Nahdlatul Ulama dijelek-jelek, difitnah, negaranya dicaci maki, kalian semua diam. Sudah terlalu lama pembiaran ini dilakukan oleh kalian. Pejabat pemerintahnya kurang tegas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum pejabat tinggi, termasuk juga oknum TNI dan Polri, sudah kemasukan keracunan program-program Wahabiyah, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah Wahabiyah. Ini sudah banyak dan ini dibiarkan. Kalau dibiarkan terus-menerus maka bangsa ini akan hancur. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, ditambah lagi, ternyata berkamuflasenya sama. Apa? Yaitu adalah kaum-kaum nomor 2. Nomor pertama Wahabi, nomor 2 adalah Ba'alwi. Ba'alwi juga sama. Sudahlah sejarahnya itu adalah sangat kacau. Sudahlah nasabnya juga sangat kacau. Sudahlah sejarahnya kemudian juga sangat tidak enak didengar. Didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia. Seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'alwi. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka. Mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya. Mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah. Mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia. Sampai disebut katanya ada oknum Habib yang mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis. Sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis-iblis. Ini adalah gaya daripada Ba'alwi, kaum habaib yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium. Buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, ini Ba'alwi juga sama, merecoki bangsa Indonesia. Ucapannya sangat tidak santun, mengajari rakyat kita tidak benar. Mengajari akhlak-akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur. Rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya. Rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya. Yang dihormati hanya klan Ba'alwi. Yang dihormati hanya klan Ba'alwi. Habib. Indonesia lupa, bendera merah putih lupa. Leluhurnya lupa, sejarahnya juga dihilangkan. Ini saudara-saudara kalian menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah jangan tinggal diam. Bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Para sedulur. Maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi. Hiduplah dengan tentram di Indonesia.
Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Kenapa betul? Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudaranya pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita. Merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagung klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Karena penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Kenapa badan? Kenapa badan? Para syarek, para sulur. Makanya saudara-saudara hidup yang tentang di sini Ba'alwi. Jangan suka belok-belokkan sejarah. Jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perang. Perangi mereka. Tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian. Kami adalah darah pejuang. Tidak akan mundur menghadapi Anda. Oh, jadi sangka bung benak si dewek-dewek si perang. Memang peran ku dekenen dasmu dewek Pak. Gimana dan? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gimana dan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian. Kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa. Kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa. Seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara-saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia. Seorang sesepuh Nahdlatul Ulama disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status kewarganegaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman dewek. Ini negara dewek. Kena badan.
Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Ini seolah-olah Indonesia dikafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya. Salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang nanam maling. Di sana itu tidak ada sesuatu muhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan. Tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya hidup di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo. Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami. Perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa Badan? Kenapa Badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Gimana Badan? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Gina pematan? Saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng. Kita kemudian baca zikir bareng. Kemudian nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan, mazhab siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama. Dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Kinamadan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya diam. Di situ ada Pak Camatnya diam. Di situ ada Pak Kapolseknya diam. Di situ ada Pak Danramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal diam. Urus itu. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres, mungkin dan aparat termasuk Danramil, insya Allah makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah klan Ba'alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu. Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke.